seluruhnya. Tidak seperti konsep-konsep RPTRA. Tapi ini RPTRA yang lebih besar. Lapangan bolanya bisa lebih gede, gitu aja. Jadi udah punya konsep kok. Pak, kamera Pak. 1,4, 1,5 hektar mungkin. Pokoknya total luas kita akan atur. Mungkin ada tambahannya di kali, di sungainya masih dituruk dulu bersih. Sebelum proses pembongkaran ratusan rumah dan kafe di kawasan Kalijodo pada hari ini, sebuah rumah terbakar dan menghanguskan seluruh bangunan. Kuat dugaan kebakaran disebabkan oleh sabotase karena masih tercium aroma bensin. Berikut liputan Edith Hapsari dan juru kamera Nugroho Adi. Seperti inilah sisa-sisa reruntuhan rumah yang terbakar di Malang menjelang eksekusi penertiban Kalijodo. Di sini masih terpasang garis polisi untuk mengamankan lokasi ini. Memang api sudah dipadamkan sejak pukul 21.30 malam tadi, namun ternyata hingga pagi ini masih terdapat sisa bara api yang mengeluarkan sedikit asap meskipun tadi pagi hujan mengguyur cukup deras. Secara lokasi wilayah ini memang terletak di dalam pemukiman warga dan terletak berdekatan dengan bangunan lainnya, sehingga tadi malam api menyebar dengan cukup cepat dari rumah seluas 5 x 7 meter ini ke 2 rumah yang berada di sampingnya. Selain itu, jika saya mencium aroma di sekitar sini memang masih sedikit tercium aroma minyak tanah begitu, dan memang menurut Kepala Dinas Kebakaran dari Jakarta Utara sendiri menyebutkan bahwa diduga ada oknum yang dengan sengaja membakar kayu ini sehingga menyebabkan kebakaran tadi malam. Namun ini masih dalam proses penyelidikan dan bukti-bukti masih dibawa di Puslap-4 Mabes Polri untuk segera diselidiki lebih lanjut. Dari Jakarta, Edith Hapsari, Nugroho Adi, Metro TV. Belasan tahun lamanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru dapat melakukan penertiban kawasan prostitusi Kalijodo tahun ini. Pemprov mengklaim ratusan kepala keluarga yang mendiami rumah semi permanen di Kalijodo berada di atas tanah negara yang seharusnya untuk ruang terbuka hijau. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mulai memberi sinyal akan membongkar Kalijodo yang dikenal sebagai kawasan prostitusi dan peredaran narkoba sejak pertengahan bulan Februari. Ahok mengaku Pemprov DKI sudah pernah menertibkan kawasan Kalijodo pada tahun 2002 dan 2010 lalu. Penertiban ini imbas dari kecelakaan maut yang menewaskan 4 orang. Surat peringatan pertama penertiban pun dilayangkan Pemprov DKI pada 18 Februari yang berlaku selama 1 pekan yang kemudian diikuti oleh surat peringatan kedua. Meski sempat mendapat perlawanan, namun Ahok tak bergeming. Yang terjadi justru sebaliknya. Ratusan kepala keluarga yang mendiami kawasan Kalijodo secara bertahap pindah ke Dusun Marunda dan Pulau Gebang. Sementara bagi warga luar Jakarta lebih memilih untuk pulang ke kampung halamannya. Tak hanya itu, dalam masa pemberian SP1, polisi membongkar paksa kafe terbesar di Kalijodo milik Abdul Aziz. Hasilnya di luar dugaan. Polisi menemukan ratusan senjata tajam yang telah dilumuri cairan kimia serta ribuan botol miras ilegal. Sebanyak puluhan anak buah Aziz pun ikut diciduk kepolisian. Lawan saya nggak tahu tuh urusan polisi. Yang jelas kan ada 400 anak panah itu untuk apa gitu loh. Itu kan mau perang-perangan artinya. Perang-perangan. Jadi yang perang-perangan orang tertentu yang punya kafe. Kalau warga sadar kok mereka salah, kenapa daerah itu udah mulai ditertibkan tahun 2002 terus 2010. Nah, kalau kamu temukan sekarang ada bangunan di atas seat pile, artinya apa? Bangunan datang setelah seat pile jadi. Setelah dilayangkan surat peringatan ketiga, sudah seluruh warga meninggalkan rumahnya. Kawasan Kalijodo akan dijadikan ruang terbuka hijau, sebab ditargetkan Jakarta akan memiliki 40% ruang terbuka hijau dari luas wilayah. Saat ini Jakarta baru memiliki 9% ruang terbuka hijau. Tim Liputan Metro TV. Kita beralih ke informasi lain. Hingga kini banjir setinggi 50 hingga 1 meter masih menggenangi ratusan rumah di desa Haur Pugur, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.